Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kenalin, aku Muhammad Rahman dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi dengan unit Digital 046. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait sizing dan pemilihan motor komponen listrik. Dan tujuan dari video ini adalah untuk sebagai penugasan mesin-mesin listrik praktikum semester 3 dan langsung saja. Jadi langkah-langkah yang harus diperhitungkan itu adalah kita mencari arus EFL atau full load current, yang mana rumusnya adalah EFL sama dengan P per akar 3 dikali V dikali cos P dikali rho, yang mana P ini adalah daya motor berupa watt, terus V ini adalah tegangan volt, cos P itu sama dengan faktor daya, yang mana normalnya sih 0,8, kemudian ada rho itu adalah efisiensi, normalnya itu 0,85. Nah, contohnya adalah ketika dayanya adalah 5,5 kilowatt, terus tegangannya adalah 380 volt, cos deltanya adalah 0,8, rho adalah 0,85, yang mana ketika kita masukkan itu adalah 5.500 per 1,732 dikali 380 dikali 0,8 dikali 0,85, yang mana IFL-nya itu adalah 12,3 ampere. Nah, contoh pemilihan MCB, kabel kontraktor, dan overload relay-nya itu gimana? Jadi kan tadi jumlah yang kita dapat dari IFL motornya itu 12,3. Nah, cara pemilihan MCB-nya gimana? Jadi MCB itu rumusnya adalah 1,25 dikali IFL, yang mana IFL ini kan tadi 12,3. Jadi 1,25 dikali 12,3 dapat 15,4 ampere. Nah, perlu diketahui bahwa MCB dipilih 16 atau 20 ampere, yang mana ini adalah eh, syarat untuk MCB, yang mana 3 volt. Terus pemilihan kabel. Jadi I kabel lebih dari 1,25 dikali IFL. Jadi ketika IFL-nya sudah diketahui, tinggal dikalikan saja, yang mana kita dapat 15,4. Jadi I kabelnya itu harus lebih dari 15,4 ampere itu, yang mana kita bisa ambil aja di antara 18 sampai 20 ampere. Ini adalah fungsinya untuk mencegah terjadinya kebakaran atau mencegah terjadinya apa? Ya, kerusakan pada kabel. Yang mana arusnya harus bisa kabel itu harus bisa menahan arus dari listrik. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan kontraktor, di mana I kontraktor itu lebih dari 1,25 dikali IFL. Yang tadi itu adalah 15,4. Jadi pilihannya adalah kontraktor di 18 ampere atau 25 ampere. Nah, kontraktor harus kategori AC3, di mana fase ini AC3 itu maksudnya fase ya. Jadi kontraktor fase 3, listrik fase 3, yang mana berupa motor load. Nah, terus yang terakhir adalah pemilihan overload relay atau OLR. Nah, aturannya itu range OLR mencakup IFL. Settingannya yaitu kurang lebihnya harusnya sama dengan IFL-nya. Jadi, contohnya ketika OLR range di antara 9 sampai 13 ampere, nah settingannya adalah di 12,3 ampere. Nah, sizing komponen untuk rangkaian setara delta. Jadi pemilihan kontraktornya itu kontrak utama IF arus yang dialiri IFL ukurannya lebih dari 1,25 dikali IFL. Kontraktor delta IFL ukurannya adalah lebih dari 1,25 kali IFL. Kontraktor star 0,58 dikali IFL lebih kecil. Nah, contohnya adalah IFL sama dengan 12,3. Maka kontraktor utamanya itu antara 18 sampai 25 ampere, kontraktor deltanya antara 18 sampai 25 ampere. Nah, kontraktor starnya antara 9 sampai 12 ampere. Nah, pada star delta harus tidak sama di semua kontraktor. Hubungan arusnya, arus star itu sama dengan 0,5 dikali IFL. Arus delta itu aturannya adalah sama dengan IFL. Nah, overload relay dipasang di jalur motor. Settingannya adalah
EFL yaitu 12,3 ampere. Nah, kita juga bisa sebagai cheat sheet sizing sebagai panduan cepat yang mana komponen arus motor dari nameplate atau hitungan MCB-nya itu 1,25 dikali EFL, kabelnya itu lebih dari MCB, kontraktornya juga harus lebih dari MCB. Nah, oil share settingnya sesuai dengan MCB-nya juga diantarain, terus kontraktor startnya adalah 0,5 dikali ya. Nah, penggunaan cheat sheet ini juga cocok untuk ujian praktikum desain cepat panel. Dan tetap cek sebagai perhatian untuk tetap ngecek nameplate motor untuk akurasi penggunaan ya. Jadi kesimpulan dan tips desain sistem kontrol motor listrik itu apa? Dari yang udah kita jelasin tadi, jadi kesimpulannya adalah semua desain berawal dari EFL. Nah, salah sizing, motor bisa panas, trip, atau rusak. Nah, start delta mengurangi arus start, tapi butuh perhitungan tepat. Tips lapangannya adalah selalu baca nameplate motor, jangan menyamakan bahwa arus tol itu sama dengan start delta, karena sangat berbeda ya. Dimana tol ini menggunakan satu fasa, dan start delta ini menggunakan tiga fasa. Terus, gunakan kontraktor AC3, yang mana delta aja 3 fasa, masa kontraktornya satu fasa kan. Terus OLR bukan pengganti MCB. Nah, terus beri margin aman, jangan terlalu pas. Harus lebih dari ILR. Dan interlock atau proteksi itu wajib, bukan sebagai opsional. Demikian bisa saya mainkan dari penjelasan yang kurang memuaskan mungkin tadi. Nah, saya Muhammad Rahman dengan meja 0,6 meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.